selalu teringat di hatiku. Ku persembahkan lagu ini untuk papaku yang membimbing aku selama hidupku. Kasih sayangnya padaku tak terlupakan, selalu dukung aku menggapai cita-cita. Terima kasih, oh Tuhan, Kau berikan kepadaku Mama dan Papa yang sangat ku sayangi. Terima kasih Mama, Papa, cinta kami kepadamu tak akan berubah untuk selama-lamanya. Ku nyanyikan lagu ini untuk mamaku yang menjaga aku sampai saat ini. Kasih sayangnya padaku sepanjang masa, nasihatnya selalu teringat di hatiku. Terima kasih, oh Tuhan, Kau berikan kepadaku Mama dan Papa yang sangat ku sayangi. Terima kasih Mama, Papa, cinta kami kepadamu tak akan berubah untuk selama-lamanya. Terima kasih, oh Tuhan, Kau berikan kepadaku Mama dan Papa yang sangat ku sayangi. Terima kasih Mama, Papa, cinta kami kepadamu tak akan berubah untuk selama-lamanya. Tak akan berubah untuk selama-lamanya. Halo anak-anak dan para orang tua Kak Intong Kids. Kita bersyukur kalau Tuhan itu telah menolong dan menyertai kita sehingga kita bisa melewati masa pandemi COVID-19 ini. Bahkan di dalam pertolongannya, sekalipun pandemi, kita tetap bisa beribadah di rumah melalui ibadah sekolah minggu online. Nah, seiring dengan berakhirnya masa pandemi ini dan kondisinya sudah lebih baik lagi, maka mulai bulan Agustus 2023, maka cerita Alkitab untuk sekolah minggu secara online resmi ditutup. Mulai bulan Agustus 2023, cerita Alkitab untuk sekolah minggu secara online resmi ditutup. Ingat ya. Nah, karena itu yuk kita kembali beribadah secara langsung di gereja. Kita bersama dengan teman-teman menyembah Tuhan, memuji Tuhan, dan belajar firman Tuhan secara tatap muka langsung dan bersama-sama di gereja. Yuk anak-anak, kita semakin rajin beribadah ke gereja. Karena seperti firman Tuhan katakan di Ibrani 10 ayat 25, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat
melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ayo, Lause tunggu ya anak-anak semua untuk beribadah di gereja kembali ya. Yuk, Lause tunggu. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Adik-adik yang ada di rumah, aduh Lause mau nyapa nih kalian ada semua di rumah nih. Lause rindu banget kalian hadir bersama-sama Lause dan bersama teman-teman. Sama-sama menyanyikan puji-pujian untuk Tuhan sama teman-teman. Yuk adik-adik datang. Tapi saat ini kita mau ibadah dulu. Kita nyanyiin lagu Halo Halo, Hello Hello, Ola Ola. Halo Halo, Hello Hello, Ola Ola. Apa kabarmu? Ciu 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 ciu. Halo halo hello hello ola ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah sebab Yesus besertamu. Sekali lagi. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Ciu, 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 ciu. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah sebab Yesus besertamu. Kenapa? Sebab Yesus besertamu. Sekali lagi, sebab Yesus besertamu. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang baru yang Kau berikan kepada kami, sehingga pada hari ini Tuhan kami bangun dengan keadaan yang sehat dan kami bisa memuji nama Engkau. Tuhan, pimpin ibadah hari ini supaya apapun yang kami nyanyikan, puji-pujian Tuhan hanya kami naikkan kepadamu saja. Pimpin ibadah ini Tuhan dari awal sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan selalu mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kalian ibadah sudah berapa lama di online tuh? Di rumah ibadah di online terus ya. Wah udah hampir 3 tahun nih. Itu segala sesuatunya karena Tuhan. Tuhan yang selalu menyertai kita. Betul? Betul banget. Kita ada di sini, kita sekarang ada di sini bersama-sama Lause-Lause semua, bersama adik-adik yang ada di rumah, kita memuji nama Tuhan. Segala puji syukur kita naikkan hanya untuk Tuhan. Kita nyanyiin lagu ini yuk. Segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak Tuhan.
adik-adik, kita harus mengakui ya bahwa segala sesuatu itu karena Tuhan. Makanya kita memuji nama Tuhan. Adik-adik, tadi kita sudah menyatakan bahwa hanya Yesus yang patut dipuja. Kita patut bersyukur. Kita punya Tuhan yang terkuat, terhebat, dan terbesar. Kuat-kuat yang terkuat. Yuk, kita nyanyi lagu ini ya dengan penuh semangat. Bangkit berdiri yuk. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Sekali lagi ya dari atas ya. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya, tiada tandingannya, tiada tandingannya. Sekali lagi, tiada tandingannya. Betul banget ya adik-adik yang di rumah ya. Tuhan itu luar biasa, hebat, kuat, dan terbesar. Yuk adik-adik kita siapkan hati kita dengan penuh ucapan syukur. Kita berada di tempat ini untuk mendengar firman Tuhan. Kita katakan, kita nyanyikan beautiful. Jesus is beautiful. Kita nyatakan bahwa Jesus is beautiful. Beautiful, beautiful. Beautiful, beautiful. Jesus is beautiful, and Jesus makes beautiful things of my life. Carefully touching me, causing my eyes to see, and Jesus makes beautiful things of my life. Sekali lagi yuk, kita nyatakan bahwa Tuhan adalah yang indah. Jesus is beautiful. Beautiful, beautiful. Jesus is beautiful, and Jesus makes beautiful things of my life. Carefully touching me, causing my eyes to see, and Jesus is beautiful things of my life. Halo adik-adik, ketemu lagi sama Lose Cuncun. Nah hari ini sebelum kita masuk ke dalam cerita kita minta pimpinan Tuhan, kita masuk ke dalam doa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami mau bersyukur untuk satu hari ini di mana kami boleh memuji nama Tuhan, kami juga boleh mendengarkan cerita. Tuhan tolong kiranya pimpin hamba-Mu yang akan bercerita, supaya kiranya Tuhan yang memimpin, supaya kisah yang akan disampaikan boleh menjadi berkat bagi setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan di rumah. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, gak kerasa banget ya, udah 1 tahun loh berlalu. Nah adik-adik sekarang udah makin besar dan pastinya udah masuk ke kelas yang baru. Nah adik-adik, hari ini langsung punya sebuah cerita nih. Sebuah ceritanya bukan cerita yang seperti biasa, tapi hari ini adalah sebuah cerita dongeng adik-adik.
Nah, kita langsung masuk aja ya ke dalam ceritanya. Nah, adik-adik, ceritanya di sebuah negeri yang sangat jauh, hiduplah seorang raja yang di dalam pemerintahannya selalu didampingi oleh penasihatnya. Sang penasihat adalah orang yang pandai dan selalu mampu memberikan pendapat-pendapat yang baik bagi sang raja. Seluruh kerajaan tahu bahwa sang raja adalah seorang yang sangat suka berburu. Di dalam setiap waktu luang yang dimiliki sang raja selalu menyempatkan dirinya untuk berburu. Pada suatu hari, sang raja merencanakan untuk mengadakan sebuah perburuan. Lalu dia meminta orang-orangnya untuk mempersiapkan semua yang diperlukan untuk kegiatan perburuan besok. Keesokan paginya adik-adik, ketika hari masih gelap, raja ditemani penasihat dan beberapa pengawal kepercayaannya pergi ke tengah hutan untuk mencari hewan buruan adik-adik. Namun ternyata sampai siang hari mereka belum menemukan satupun hewan yang bisa mereka tangkap. Hati raja mulai gelisah adik-adik. Dari raut mukanya, sang penasihat bisa melihat dengan jelas betapa buruk perasaan sang raja saat itu. Sehingga sang penasihat berusaha menghibur sang raja. Sang penasihat berkata seperti ini, "Jangan bersedih yang mulia, dalam setiap hal kita harus selalu bersyukur." Mendengar perkataan sang penasihat, hati raja yang kesal malah bertambah kesal. Raja berpikir adik-adik ya, bagaimana saya bisa bersyukur kalau seharian ini semua yang terjadi hanyalah hal-hal yang membuat saya kesal, kata sang raja. Tapi tak lama kemudian, tepat di hadapan mereka melintas seekor rusa besar, rusa jantan. Rusa itu berhenti dan memakan rerumputan di situ tanpa menyadari kehadiran sang raja dan orang-orangnya. Sang raja mulai merasa senang adik-adik. Hatinya begitu gembira. Di hadapannya ada seekor rusa yang sangat besar. Si raja menilai bahwa hewan buruan kali ini cukup besar. Raja lalu dengan tergesa-gesa mengambil sebatang anak panah dan sebuah pisau yang ada di pinggangnya. Si raja mengambil pisau itu, lalu raja bermaksud menajamkan anak panah yang diambilnya itu. Tapi adik-adiknya, karena raja terlalu terburu-buru, pisau sang raja malah meleset dan memotong jari kelingkingnya. Sang raja menjerit ketakutan. "Ah!" Jari kelingking raja terpotong adik-adik. Melihat sang raja begitu kesakitan, sang penasihat berusaha mengobati luka sang raja dan sambil berkata, "Jangan bersedih yang mulia, dalam setiap hal kita harus selalu bersyukur." Lalu mendengar perkataan itu, kali ini di tengah rasa kesal dan kesakitan, sang raja menjadi begitu marah pada sang penasihat. Raja merasa tidak ada hal yang patut disyukuri dari kejadian-kejadian yang terjadi seharian ini. Raja malah merasa sang penasihat ini hanya mengolok-olok dirinya, sehingga sang raja langsung memerintahkan para pengawalnya untuk menangkap sang penasihat. "Pengawal, tangkap penasihat itu!" Lalu sang raja memerintahkan penasihat itu untuk dimasukkan ke dalam penjara ketika nanti mereka sampai kembali ke kerajaan mereka. Nah adik-adik, singkat cerita, sang penasihat dimasukkan ke dalam penjara dan sang raja memilih seorang penasihat yang baru yang dipercaya oleh dia. Beberapa tahun akhirnya berlalu, waktu berlalu, dan sang raja kembali merencanakan sebuah perburuan adik-adik ke daerah yang belum pernah mereka datangi sebelumnya. Sang raja berpikir di daerah ini pasti ada binatang-binatang yang sangat besar dan banyak. Dalam perburuan kali ini, ternyata betul adik-adik, sang raja dengan ditemani sang penasihat yang baru mendapat begitu banyak hewan buruan dan hati raja hari itu menjadi sangat senang adik-adik. Apalagi waktu siang hari itu sang raja menemukan seekor rusa jantan yang luar biasa besar adik-adik. Sang raja begitu senang. Sang raja melihat rusa itu berlari kencang menuju ke tengah hutan, ke dalam lebatnya pepohonan. Nah, supaya tidak menarik perhatian sang rusa jantan, akhirnya sang raja berkata kepada orang-orang yang mengawalnya, supaya mereka jangan mengikuti dirinya. Kalian tunggu saja di sini. Dan
penasihat, ikut aku." Hanya mereka berdua yang masuk ke dalam hutan mengejar rusa jantan itu. Nah, adik-adik, sayangnya ya adik-adik ya, raja tidak berhasil mengikuti rusa jantan itu. Rusa itu terus berlari ke dalam hutan. Dan ternyata sayangnya raja beserta penasihat yang baru itu malah bertemu dengan orang-orang suku pedalaman di situ. Dan mereka malah ditangkap oleh orang-orang itu. Dan mereka dibawa, mereka diikat, lalu dibawa orang-orang itu untuk dipersembahkan di dalam upacara persembahan korban adik-adik. Nah, sementara raja dan penasihat sedang diikat, orang-orang itu mulai menyalakan api untuk membakar raja dan penasihat yang baru sebagai persembahan adik-adik. Penasihat raja diambil lalu dimasukkan ke dalam api. Setelah itu penasihat itu mati di dalam api. Lalu giliran sang raja adik-adik. Sang raja begitu ketakutan, dia gemetar karena dia akan dilemparkan ke dalam api. Nah, tapi adik-adik ya, tepat ketika sang raja akan dilemparkan ke dalam api, mereka melihat bahwa sang raja tidak memiliki jari kelingking adik-adik. Tubuh sang raja tidak lengkap. Orang-orang pedalaman itu melihat bahwa orang yang cacat itu tidak layak untuk dijadikan persembahan bagi dewa. Karena itu sang raja akhirnya ditendang lalu diusir dari sana adik-adik. Nah, singkat cerita, dengan bersusah payah sang raja akhirnya berhasil kembali ke dalam kerajaannya. Hal pertama yang dilakukan oleh sang raja saat itu adalah meminta para pengawalnya untuk membebaskan penasihatnya yang lama di dalam penjara. Sang raja lalu bertemu dengan penasihatnya, dia bilang gini, "Penasihat, maafkan aku karena apa yang kamu katakan itu benar. Dan bagaimana aku bisa lolos?" Sang raja mulai menceritakan tentang bagaimana dia bisa lolos dari kematian karena jari kelingkingnya yang dulu terpotong saat berburu bersama sang penasihat. Sang raja meminta maaf kepada penasihatnya karena raja sudah memasukkan penasihat itu ke dalam penjara. Padahal apa yang dulu dikatakan oleh penasihat betul. Dulu penasihat pernah berkata, di dalam segala hal kita harus selalu bersyukur. Karena kalau dulu jari kelingking raja tidak terpotong, pasti hari ini raja sudah dijadikan korban persembahan di dalam api. Nah, sang penasihat menjawab raja, "Oh, tidak perlu meminta maaf yang mulia. Justru saya juga harus berterima kasih kepada yang mulia. Karena kalau saya tidak dimasukkan ke dalam penjara waktu itu, mungkin saya yang akan ikut tertangkap bersama yang mulia dan dijadikan korban masuk ke dalam api." Nah, ceritanya sampai di situ adik-adik ya. Adik-adik, kisah ini hanya sebuah dongeng. Sebuah dongeng yang dikarang ya adik-adik ya. Tapi ada satu hal yang senada adik-adik. Yang senada yang disampaikan dalam kisah ini dengan apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus di dalam Alkitab di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Yaitu Rasul Paulus mengatakan, "Mengucap syukurlah di dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu." Nah, Rasul Paulus tidak mengatakan kepada kita untuk mengucap syukur hanya ketika saat sesuatu itu berjalan sesuai dengan rencana kita atau ketika kita merasa senang. Tapi Rasul Paulus mengajarkan kepada kita untuk mengucap syukur di dalam segala hal adik-adik. Baik ketika kita dalam keadaan baik atau ketika kita di dalam keadaan susah adik-adik. Waktu dalam keadaan senang atau keadaan sedih. Nah, mungkin buat kita gampang ya adik-adik ya untuk mengucap syukur waktu kita mengalami hal-hal yang baik. Misalnya nih, kalau kita waktu naik kelas, waktu kita dapat mainan baru, atau ketika kita diajak sama orang tua kita nih untuk pergi berlibur ke tempat yang kita suka, pasti gampang banget buat mengucap syukur. Tapi kedengarannya aneh ya adik-adik ya kalau Rasul Paulus sampai berkata mengajak kita untuk bersyukur juga pada waktu-waktu hal-hal yang menurut kita buruk itu terjadi. Aneh kan adik-adik ya? Waktu hal yang terburuk, waktu hal yang tidak kita suka terjadi, kita juga diminta untuk mengucap syukur. Nah adik-adik, langsung mau tanya, kenapa kita harus mengucap syukur di dalam segala hal, termasuk ketika kita mengalami hal-hal yang kita anggap buruk, kita anggap tidak menyenangkan? Kenapa adik-adik? Karena
Mengucap syukur adalah sikap hati yang mau mengakui kebaikan dan kasih setia Tuhan di dalam hidup kita. Artinya, kasih setia Tuhan itu selalu ada adik-adik. Dan ketika kita punya hati itu, hati yang mau mengucap syukur, kita pasti mau belajar bersyukur. Dan adik-adik, hal itu ya adik-adik ya akan selalu membantu kita untuk melihat sisi positif di dalam setiap situasi. Sehingga kita bisa selalu mengalami damai sejahtera yang ada dari Tuhan Yesus. Nah adik-adik, kenapa sih kita bisa percaya bahwa di dalam setiap situasi itu pasti ada sisi positifnya? Kenapa adik-adik? Karena firman Tuhan sendiri yang mengatakan di dalam Roma 8 ayat 28 bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Nah adik-adik, kalau Allah sendiri yang turut bekerja di dalam segala sesuatu di dalam kehidupan kita bisa percaya ya adik-adik ya bahwa semuanya adalah rancangan yang menuju kebaikan dan bukan rancangan menuju kecelakaan. Nah, untuk menutup cerita kita hari ini, kita mau baca ayat hafalan kita dari 1 Tesalonika 5 ayat 18. Kita baca bersama-sama ya adik-adik ya. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kita ulangi, 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah di dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Oke adik-adik, sampai di sini ceritanya. Adik-adik, firman Tuhan sudah kalian dengar. Sekarang waktunya kalian menyatakan cinta kalian sama Tuhan. Gak usah masih ajak kalian untuk hadir di sekolah minggu Kak Imtong. Gak usah tunggu ya. Kita nyanyikan lagu 1, 2, 3, Jesus Love Me. One, two, three, Jesus love me. 1, 2, Jesus love you. 3 and 4, He loves you more than you ever been loved before. 5, 6, 7, we go to heaven. 8, 9, glory divine. 9 and 10, it's time to end. But next time we'll sing it again. Sampai jumpa adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Halo Moms and Dads dan adik-adik Kak Imtong Kids. Hari ini merupakan hari terakhir cerita firman Tuhan Kak Imtong Kids secara online. Tapi kalian gak perlu khawatir, karena ibadah Kak Imtong Kids akan selalu ada di GKIM Kak Imtong Bandung, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 63. Setiap hari Minggu jam 7 pagi dan juga jam setengah 10 pagi. Oh iya, kalau kalian mau tahu aktivitasnya Kak Imtong Kids, kalian bisa follow ya Instagramnya Kak Imtong Kids. Hayo adik-adik, Lause tunggu di gereja minggu depan. Kalian bisa langsung bertemu dengan teman-teman kalian dan juga Lause-Lause semua. Hai teman-teman, waktu pandemi kita semua tidak bisa beribadah di gereja. Caca sangat sedih, tidak bisa bertemu teman-teman, Lause-Lause, dan memuji Tuhan bersama. Namun Caca bersyukur Lause di Kak Imtong Kids menyediakan ibadah online. Jadi kita semua bisa beribadah di rumah masing-masing. Nah, sekarang kita semua sudah bebas keluar rumah. Yuk kita sama-sama ke gereja untuk sekolah minggu bersama. Caca tunggu kedatangan kalian ya. Teman-teman, Ivori sangat senang ketika ada ibadah online di Kak Imtong Kids.
bisa ibadah di rumah kapan saja, di mana saja. Tapi sayang banyak gangguan, jadi tidak bisa sungguh-sungguh ibadah. Beda ketika Ifori ibadah di gereja, bisa merasakan suasana ibadah bareng sama teman-teman dan Laushe. Puji Tuhan, Ifori senang sekali. Sekarang sudah bisa ibadah di gereja. Ayo teman-teman, kita ibadah di gereja. Ke gereja Kak Imtong bareng Ifori. Ayo adik-adik, Laushe tunggu ya kehadiran kalian di Sekolah Minggu Kak Imtong bersama Laushe semua di Sekolah Minggu Kak Imtong. Ayo, 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 ayo. Ayo, ayo, ayo. Be not dismayed, whatever betide, God will take care of you. Halo anak-anak dan para orang tua Kak Imtong Kids. Kita bersyukur kalau Tuhan itu telah menolong dan menyertai kita sehingga kita bisa melewati masa pandemi COVID-19 ini. Bahkan di dalam pertolongannya, sekalipun pandemi, kita tetap bisa beribadah di rumah melalui ibadah sekolah minggu online. Nah, seiring dengan berakhirnya masa pandemi ini dan kondisinya sudah lebih baik lagi, maka mulai bulan Agustus 2023, maka cerita Alkitab untuk sekolah minggu secara online resmi ditutup. Mulai bulan Agustus 2023, cerita Alkitab untuk sekolah minggu secara online resmi ditutup. Ingat ya. Nah, karena itu yuk kita kembali beribadah secara langsung di gereja.
kita bersama dengan teman-teman menyembah Tuhan, memuji Tuhan, dan belajar firman Tuhan secara tatap muka langsung dan bersama-sama di gereja. Yuk anak-anak, kita semakin rajin beribadah ke gereja. Karena seperti firman Tuhan katakan di Ibrani 10 ayat 25, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ayo, langsung tunggu ya anak-anak semua untuk beribadah di gereja kembali ya. Yuk, langsung tunggu. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.